Baiklah, terima kasih kepada Bang Joni, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ini terbagi tiga, yaitu yang pertama kompensasi langsung, yang kedua kompensasi tidak langsung, dan ketiga kompensasi non finansial. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi. Selain itu, segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21. Nah, selanjutnya itu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung yaitu jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak diberikan secara langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi perusahaanlah yang membayarkan premi atas asuransi yang disediakan perusahaan untuk para karyawannya, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Selain itu, fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, keanggotaan klub, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu kompensasi non finansial. Nah, kompensasi non finansial ini jenisnya tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi dan profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang lebih fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Selanjutnya, kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama itu biaya hidup. Yang kedua, produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan ini bisa dikatakan seperti contohnya lembur atau kerja yang melebihi dari standar dari perusahaan, pekerjaannya lebih banyak, atau karyawan yang multitasking, yang mengerjakan satu atau dua bidang yang berbeda dari pekerjaan pokoknya dalam suatu perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu skala upah atau gaji yang berlaku. Sama-sama kita tahu skala upah atau gaji yang berlaku ini biasanya kita sebut dengan UMK atau UMR. UMK ini sendiri yaitu standar upah minimum karyawan di setiap provinsi, dan biasanya itu di setiap provinsi itu berbeda-beda. Dan yang selanjutnya itu kemampuan membayar. Membayar dimaksudkan di sini yaitu kemampuan membayar kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, selanjutnya itu upah atau gaji sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Selanjutnya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dan selanjutnya itu serikat buruh atau organisasi. Dan yang selanjutnya itu posisi jabatan. Dan selanjutnya itu pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, biasanya pendidikan dan pengalaman kerja seorang karyawan semakin baik pendidikannya dan semakin bagus riwayat pekerjaannya si karyawan ini, maka suatu perusahaan biasanya bisa memberikan kompensasi yang lebih untuk menarik karyawan tersebut untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut, karena perusahaan ini membutuhkan karyawan yang berprestasi seperti ini. Selanjutnya, upah dan gaji. Pengertian upah menurut Supriyatno, upah merupakan wujud sarana pengganti jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai, di mana seluruh penerima resmi yang mereka terima dari organisasi dapat berbentuk uang atau jasa sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan terhadap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Dalam artian di sini tidak masuk kerja yaitu karyawan tersebut mengambil cuti libur, cuti sakit, atau karyawan ini mengambil cuti tahunan. Perbedaannya dengan upah tadi, upah
dibayarkan berdasarkan kerja karyawan. Jika karyawan tersebut tidak masuk kerja, maka tidak akan dibayarkan upah. Namun berbeda dengan gaji jika seorang karyawan itu ialah karyawan tetap dalam suatu perusahaan dan dia tidak masuk kerja, misalnya karena cuti sakit atau cuti keperluan pribadi, maka karyawan ini tetap akan dibayarkan gajinya oleh perusahaan tersebut. Itulah perbedaan gaji dan upah. Selanjutnya, pengertian insentif. Menurut Niti Semito, insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan pada pekerja atau pegawai yang dapat memberikan prestasi yang telah diberikan. Insentif ini lebih ke reward yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kinerjanya yang memuaskan, sehingga karyawan memberi reward kepada perusahaan memberikan reward kepada karyawan yang memiliki prestasi dalam pekerjaannya, atau biasanya si karyawan ini melebihi rata-rata dari standar pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, sifat dasar dari pengupahan insentif. Beberapa sifat dasar dalam sistem pengupahan insentif menurut Martoyo dalam Diviani tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran agar diupayakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti dan dihitung oleh karyawan yang bersangkutan sendiri. Yang kedua, upah insentif yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi kerja meningkat. Selanjutnya, pelaksanaan pengupahan insentif hendaknya cukup cepat sehingga karyawan yang berprestasi lebih tersebut cukup cepat pula merasakan nikmatnya orang berprestasi lebih. Yang keempat, penentuan standar kerja atau standar produksi hendaknya secermat mungkin, dalam arti tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh karyawan, atau tidak terlalu rendah sehingga tidak terlalu mudah untuk dicapai karyawan. Nah, yang kelima yaitu besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup merangsang karyawan untuk bekerja lebih giat. Karena biasanya jika karyawan tersebut merasa gajinya tidak sepadan dengan pekerjaannya, itu akan mengurangi motivasi dan semangat karyawan untuk bekerja. Maka pemerintah sangat menyarankan kepada perusahaan memberikan gaji minimum kepada karyawannya sesuai dengan tingkat kerja yang dilakukan oleh seorang karyawan tersebut. Selain itu, selain tingkat kerja yang harus diperhatikan, juga ada lagi yang dinamakan dengan resiko kerja dan waktu pekerjaan. Itu merupakan hal yang harus diperhatikan perusahaan dalam pembayaran upah atau insentif bagi karyawannya. Selanjutnya, pertimbangan dasar penyusunan insentif. Yang pertama itu kinerja, yang saya bahas baru sebelum ini, itu kinerja apa saja job desk yang dilakukan oleh karyawan, apakah itu sesuai atau tidak dengan insentifnya, dengan kinerjanya yang seperti apa, banyak kerja, resiko pekerjaan, waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau jarak pekerjaan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Maksud jaraknya di sini itu jarak tempuh yang dilakukan oleh karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu lama kerja. Yang ketiga, senioritas di sini yang dimaksud adalah karyawan yang telah lama loyal terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya akan diberikan insentif yang lebih oleh perusahaan karena atas rewardnya kepada karyawan tersebut karena telah loyal kepada perusahaan ini. Nah, selanjutnya kebutuhan. Yang kelima, keadilan dan kelayakan. Nah, kelayakan yang dimaksud di sini adalah apakah karyawan tersebut layak menerima insentif yang diberikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan kinerjanya atau tidak gitu. Evaluasi jabatan